Hey, halo Sobat ABS. Hari ini kita akan membuat portable table saw. Ayo bikin sendiri. Oke Sobat ABS, pada project kali ini saya membuat sebuah table saw yang portable, jadi sangat mudah sekali untuk kita pindah-pindah. Misalnya kita mau bawa dia ke proyek atau untuk workshop yang kecil, misalnya di garasi rumah gitu. Dan tingginya ini hanya 42 cm, jadi misalnya teman-teman mau operasikan ini di lantai, bisa di atas meja ataupun di atas sawhorse, tinggal kita klem saja dan dia aman banget. Dan untuk panjang kali lebarnya ini panjangnya 80 cm dan lebarnya ke depan ini 60 cm. Sedangkan dari kanan ke pisau atau area kerjanya ini 50 cm. Kemudian dari pisau ke samping sisanya yaitu sekitar 30 cm. Dan untuk slotnya ini saya udah bikin ya. Slot untuk miternya ini ada dua. Ini miter slotnya atau miter slide-nya saya bawa dari yang bandsaw itu, punyanya Crisbo. Dan untuk fansnya saya menggunakan sistem yang sangat simple aja. Diklaim seperti ini ya. Oke Sobat ABS, hujannya semakin deras. Sekarang kita langsung ke proses pembuatannya. Oke Sobat ABS, pertama yang harus kita siapkan tentu saja circular saw-nya. Jadi kita menggunakan mesin circular saw, maka kita harus punya mesin circular saw-nya. Dan di sini saya menambahkan lubang-lubang pada base plate-nya circular saw ini. Kalian bisa menggunakan mata bor besi ukuran sekitar 3 atau 4 mili gitu ya. Dan kemudian reeving knife ini sudah ada di circular saw ini, jadi sudah bawaan. Dan ini sangat recommended kalau misalkan kita mau bikin table saw dari circular saw seperti ini. Selanjutnya kita siapkan papan ya. Kalian bisa menggunakan multiplex, tapi kalau saya ini ada sisa blockboard ukurannya 18 mm dan ini ideal untuk saya pakai sebagai top table-nya. Kemudian kita pastikan lurus saja dengan permukaan si kanan atau depan belakangnya meja dan disekrup pada bagian-bagian yang di base plate-nya tadi. Selanjutnya amankan supaya tidak ada barang di bawahnya pada saat kita memotong dan potong sampai tembus full seperti ini ya. Setelah itu matikan pisaunya. Nah, untuk membantu dia supaya lebih kuat, dikhawatirkan ada getaran dan sebagainya, saya tambahkan papan multiplex seperti ini di bagian belakang ya, di bagian bawahnya. Kemudian disekrup saja ke bodi kabinetnya atau ke bodi top table-nya. Dengan begini akan lebih kuat dan kita pun yakin gitu ya, tidak ragu. Oke sobat, di sini saya menggunakan router dengan mata router yang 6 mili strike bit ini untuk memperlebar atau memperbesar lubang bekasnya potongan pisau. Jadi nanti pada saat dinyalakan, pisaunya itu tidak terlalu berisik karena bergesekan dengan si meja. Tetapi ini masih aman ya, karena lubangnya ini tidak terlalu besar-besar amat, tetapi cukup pas untuk tidak bersenggolan atau bergesekan dengan pisau. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya, udah smooth dan saya yakin hasilnya akan lebih silent ketimbang nanti pisaunya bergesekan dengan multiplex. Selanjutnya saya bikin untuk coakan. Coakan ini adalah untuk miter slot atau miter slot-nya. Jadi miter slot ini saya buat menggunakan router dengan mata strike bit yang 16 mm. Tetapi setelah saya cek dengan miter slot yang saya punya, karena saya punya bawaan miter slot dari bandsaw itu yang pabrikan, ternyata itu diameternya atau ukurannya itu 18 mili. Jadi masih kurang lebar. Maka saya tambahkan tadi itu di fence itu HPL aja, di lem gitu bolak-balik supaya tebalnya pas. Dengan begitu fansnya pun atau miter slot-nya ini bisa pas dan tidak seret. Selanjutnya tinggal kita olah atau bikin untuk bagian sisi satunya. Jadi saya membuat 2 buah miter slot-nya. Untuk fansnya ini itu adalah kayu sisa potong saja yang memang sudah lurus, kita cek, dan syaratnya itu untuk memposisikannya itu harus rata atau segaris lurus dengan pisau, sehingga nanti pada saat digunakan itu hasilnya bisa lebih maksimal untuk tingkat kesikuannya, lebih presisi. Oke sobat, karena tadi miter slotnya ini cukup dalam, kurang lebih 3/4 dari ketebalan plywood,
maka saya tambahkan papan pinus balokan seperti ini di bagian bawahnya untuk menghindari terjadinya proses pembengkokan ya nanti di kemudian hari, karena circular saw-nya ini juga lumayan berat menggantung di bawah. Jadi kita tambahkan papan seperti ini. Tidak ada lem sama sekali di sini karena saya khawatir nanti akan dibongkar dan sebagainya, maka disekrup saja sudah cukup. Selanjutnya kita pasang untuk bagian kaki-kakinya. Ini kaki kurang lebih tingginya 40 cm ya, jadi total nanti 42an lah total semuanya. Dan untuk proses assemblinya masih sama, tidak saya lem, hanya dipaku tembak dan disekrup-sekrup saja. Tapi sekrupnya yang lumayan banyak ya, supaya lebih kuat. Oke, selanjutnya kita tambahkan penghubung antar kaki ini supaya tidak goyang. Jadi lebih kokoh nantinya, tetapi tidak perlu full untuk ngirit bahan juga, dan biar sirkulasi udaranya lebih oke di bawah situ. Tinggal kita sekrup-sekrup saja ke bagian-bagian kakinya, dan kita tambahkan untuk bagian ini ya. Ini nanti gunanya adalah untuk menapak di bagian keramik atau di meja gitu, dan kalau di meja bisa kita klem di bibirnya ini gitu. Jadi kita bisa klem dia di meja. Nah sobat, kurang lebih seperti ini, gampang banget sebenarnya bikin table saw itu, dan ini sangat menarik ya, karena kalau kita punya workshop yang kecil seperti garasi gitu, sangat membantu sekali punya table saw kecil, tidak mengganggu. Dan untuk manajemen kabelnya saya menggunakan balok yang saya kasih triplek gitu, lalu saya sekrup di bodi kakinya, dan ini bisa kita pakai untuk menggulung kabel-kabelnya sehingga lebih rapi lagi. Nah, di sini saya punya saklar, itu bekasnya table saw yang lama, jadi saya akan gunakan karena saklar seperti ini lebih safety daripada kita menggunakan saklar on off-nya lampu ya, karena bahaya banget. Saklar on off itu kalau nggak sengaja ke sentuh itu bisa on sendiri gitu, bisa kepencet sendiri. Kalau ini butuh tenaga, butuh dicolok lebih kuat supaya kita bisa menyalakan, jadinya lebih safety. Nah sobat, mesin ini ada safety-nya di trigger, jadi triggernya ini tidak mudah dipencet. Jadi saya harus menggunakan kabel tis seperti ini ya untuk menahan dia supaya nyala terus. Dari yang saya rasakan di sini, suaranya tidak terlalu berisik, kemudian getarannya juga tidak terlalu banyak, dan ini menurut saya sih oke ya. Kemudian untuk fansnya, sistem fansnya ini saya bikin yang simple saja, hanya balokan gitu, balok pinus yang saya kasih depan dan belakangnya papan lagi, jadi tidak mudah lepas nantinya. Kemudian untuk bagian depan yang satunya itu saya kasih kertas sebagai pembatas supaya tidak terlalu seret nantinya, dan diperkuat lagi dengan skrup. Untuk menguncinya kita menggunakan klem seperti ini ya. Saya nggak paham namanya apa, tetapi sering saya sebut ini klem buaya. Karena sebelum-sebelumnya saya juga menggunakan sistem yang sama. Oke sobat, kita tes potong. Saya menggunakan papan pinus 2 cm kurang lebih. Dan pisaunya itu saya turunkan supaya safety. Lebih aman kalau sesuai dengan ketebalan kayu lebih dikit gitu. Dan setelah saya ukur sih oke, maksimal hasilnya. Nah teman-teman, di sini kita bisa menggunakan miter slide-nya untuk memotong secara cross cut. Kalau tadi itu secara cross cut. Next saya akan bikinkan miter slide yang lebih bagus lagi, yang tidak hanya single seperti ini ya. Nah kalau kita ukur sih hasilnya tadi sudah siku dan bagus. Jadi ini sebenarnya udah siap untuk kita pakai produksi kayu-kayu craft gitu ya, produk-produk craft seperti pakai jati Belanda dan sebagainya. Di sini teman-teman bisa membayangkan ya betapa portabelnya ini, bisa kita angkat-angkat sendiri, lalu kalau ditaruh di atas meja tinggal kita klem saja seperti ini. Kemudian kita bisa segera operasikan dia. Atau kita bawa ke proyek itu sangat simple ya, tidak terlalu memakan tempat di armada mobil yang kita pakai. Kalau teman-teman sudah lama melihat channel saya pasti tahu kalau saya ada table saw yang pabrikan yang sliding itu. Tetapi saya membuat lagi yang kecil seperti ini tujuannya untuk kalau saya memotong kayu-kayu kecil saja, saya tidak harus menyalakan atau menggunakan si panel saw tersebut.
Jadi lebih hemat listrik karena panel saw tersebut dayanya cukup besar ya, dan setiap kali menyalakan angkatan pertamanya cukup membuat mesin-mesin lain itu ciut gitu kalau sedang menyala bersamaan. Seperti tenaganya itu dimakan atau diambil oleh dia semua, listrik yang ada di rumah. Oke Sobat ABS, thank you banget untuk kamu yang sudah nonton video kali ini. Jika kamu suka, please bantu saya share ke sosmed kalian dan kasih tahu teman-temannya kalau di sini ada ABS. Dan jangan lupa cek juga video-video saya sebelumnya karena banyak banget tutorial yang sudah saya bikin pada channel ini. Buat kamu yang baru tahu channel ini, silahkan di-subscribe, nyalakan tombol loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan kalau ABS upload video-video baru. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!